Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel Eko Dharma Putra Bonkla. Kali ini saya hanya memberikan sedikit inspirasi teman tentang bakal bonsai kelapa yang akan kita kerdilkan. Jika kita sudah merasa daun yang kita idam-idamkan sudah cukup kerdil ataupun ukurannya sesuai yang kita harapkan, dan ini yang saya harapkan hanya sebesar ini teman. Jika kita ingin lebih kerdil daripada ukuran ini, kita masih menyayat secara ekstrim ini ketika dia baru muncul. Namun ketika kita sudah merasa daun ini sudah sesuai ukurannya dengan yang kita inginkan, kita tidak lagi perlu menyayat pelapis ini secara ekstrim. Kita perhatikan untuk selanjutnya kita hanya menjaga ukuran tunas baru ini agar seimbang dengan daun yang sudah kita idamkan. Daun seperti ini teman, dan ini kita ini ya yang saya maksud dengan berkarakter kerdil itu teman. Dia kalau sudah berkarakter kerdil, daun kelapa ini dia akan tidak akan lagi menjulang tinggi. Kita bisa lihat ini belum pernah saya buang, namun pertumbuhan ini tidak terlalu cepat, tidak terlalu menjulang, sehingga kita bisa mengontrolnya. Inilah yang saya maksud berkarakter kerdil. Jadi ini jika kita pedomankan daun yang ini, kita bandingkan ini jika dia sudah ujung ini sudah sama rata ataupun sudah sama rata dengan yang yang melengkung ini, barulah kita buang ini tapisnya agar nanti daun ini tetap mengeluarkan pelepah seimbang dengan ini teman. Jika kita langsung menghabiskannya dari muda, kita sayat seperti cara kita mengkerdilkan. Nah, ini daun ini akan lebih kerdil daripada ini teman. Jika kita terlalu cepat membuang ininya, apalagi sampai ke bawah, bahkan tidak akan tumbuh lagi. Dia terhenti pertumbuhannya. Maka dari itu, jika sudah berkarakter kerdil, kita lebih mudah untuk merawatnya. Ini teman, ini kita pertahankan, kita ingin 6, 7, 8, 9, 10 daun. Ini insya Allah bisa teman-teman. Ini nanti dia mengembang sendiri teman, karena pangkal ini sudah kita pangkas rata. Begitu selanjutnya nanti ke depannya seperti itu juga teman-teman. Jika ini sudah tua, nanti sudah mengering, pelapis samping ini teman, yang di samping ini tetap kita toreh. Ini tapis tetap kita buang teman-teman. Tetap kita buang. Ini sepertinya udah bisa kita buang teman ya. Ini udah hampir sama rata nih teman. Ini sepertinya udah bisa kita buang. Namun maaf teman, saya tidak bisa mempraktekkannya sekarang karena saya hanya satu tangan merekam video ini, membuat saya hanya sekedar memberikan tip. Ini kemungkinan setelah ini akan saya sayat, namun tidak sampai kandas ke bawah ini ya teman. Ini pelapisnya nampak ya teman. Nah ini pelapisnya teman. Ini pelapisnya yang warna hitam di atas ini. Ini kan udah mulai mengering. Biasanya kita sebelum ini kering, tapisnya udah kita buang. Itu ketika kita masih memprogram pengkerdilan. Namun kali ini kita hanya mempertahankan ukuran daun ini agar seimbang.
Sepertinya ini memang agak lebih besar teman. Ini daun kan saya mengkerdilkan daun kan secara bertahap, tidak langsung ditebas. Kita satu persatu agar pelepah ini tetap tetap ada menjaga pertumbuhan bonggolnya. Jika ditebas ekstrim, otomatis ini semua hilang dan bonggol akan menciut. Ini usianya teman belum 6 bulan. Lihat, bisa dilihat. Ini bonggolnya belumlah terlalu besar, belumlah terlalu tinggi, masih setinggi jempol saya. Nah, itu artinya ini pangkalnya teman. Ini masih saya program akar ini teman. Nah, begitu mudahnya kita mengkerdilkan daun, namun untuk mengekspos akar, itu waktunya lebih cukup panjang teman. Jangan kita terburu-buru mengekspos akar. Ini saya program akar gurita. Nah ini teman, saya contohkan. Ini di dalam air, memang di dalam air. Namun saya tetap memberikan akar kadaka, itu akar kadakanya. Ini serabutnya campur-campur teman. Nah, ini akar serabut sudah mulai timbul. Ini fungsinya nanti teman, waktu kita pemindahan ke media tanah, insya Allah bahan ini tidak akan sulit untuk beradaptasi dengan media padat karena sabut dan kadaka ini sudah seperti media padat. Nah, begitulah teman ya. Untuk tips kali ini saya memberikan tips sekedar ini inspirasi. Setelah kita merasa daun cukup kerdil, kita tinggal mempertahankan ukuran daun ini tanpa kita harus terlalu cepat membuang tapis ini. Kita pedomannya, jika ini sudah hampir sama tinggi dengan lengkungan daun tuanya, barulah kita mulai menyayatnya teman-teman. Ini kita hanya tinggal meneruskan, namun jangan terlalu terlambat ya teman. Misalnya sebulan 2 bulan tidak kita sayat, otomatis dia calon yang tunas selanjutnya ini ya itu dia akan membesar teman-teman. Namun jika kita perhatikan, jika ujung daun ini sudah sama tinggi dengan lengkungan daun yang tuanya ini, itu kita harus segera menyayatnya teman. Namun tidak sampai kandas, kita ansur-ansur teman, sedikit demi sedikit. Oke teman-teman, mohon dukungannya teman agar channel saya bisa berkembang dan saya bisa membuat tutorial-tutorial selanjutnya dengan kualitas video yang lebih mumpuni. Saat ini saya hanya menggunakan kamera handphone biasa teman yang saya gunakan sehari-hari. Namun jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya tetap berkembang. Sampai di sini dulu teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.